Akhirnya Google daftarin PSE-nya di Kominfo cuy. Ini juga udah termasuk dari YouTube, terus ada Play Store-nya, ada search engine serta Google Maps-nya. Dan Kominfo tuh juga ngasih waktu pertambahan waktu 27 Juli gitu untuk yang lain-lainnya gitu. Tapi yang diutamain di sini game dulu. Oh iya benar-benar. Game dulu dan beberapa website yang kita cek tadi tidak ada di internet sebenarnya. Nah, tapi ini yang lucunya adalah apa itu? Setelah dilansir di riset oleh Narasi Newsroom, benar gak sih gue? Betul. Bener ya. Ternyata Kominfo ini juga memakai layanan-layanan yang sebenarnya layanan internet sebenarnya belum ada di PSE. Waduh. Contohnya ya, dia hosting di, gue lupa tadi nama Amerikanya apa sih. Pokoknya gitu lah, ada Incapsula. Di Incapsula Incapsula itu buat hosting. Dia hosting pakai jasa mereka dan tidak ada di PSE. Kedua, dia punya juga cloud AWS yang ternyata belum juga. Wah, kayaknya Amazon sih males daftar. Bukan, menurut gue sih ini lebih kayak tidak ada keuntungannya. Apa untungnya bagi dia? Iya sebenarnya unik kayak gitu ya. Maksudnya ini mereka nih ngincerin untuk yang besar media sosial. Mungkin kalau menurut gue sih selain dari mengedukasi ya, bisa mengedukasi dengan jelas ya. Mungkin mengumpulkan pemungutan pajak itu lebih kenceng. Iya, karena kan gigantik ya kan. Harusnya. Gitu. Cuman ya setidaknya untuk Google oke lah ya. Ya walaupun beritanya sedikit unik gitu ya. Ini didaftarkannya kayaknya bukan langsung dari Google-nya, melainkan dari semacam CV Daun Jati apa sih namanya? CV Daun Jati kalau nggak salah ya, namanya CV Daun Jati, dia itu yang ngedaftarin Google atas nama yang Google gitu kan. Gue juga bingung tuh kok bisa ya. Iya, dan itu di mana Ger namanya? Di Sumedang. Waduh. Tidak mungkin Sergey Brin di Sumedang. Dia mau ngapain di Sumedang? Itu dia agak unik. Kenapa daftarnya di Sumedang? Kominfo Sumedang. Kenapa nggak yang pusat aja gitu? Iya ya. Google. Tiba-tiba Daun Jati gitu. Tapi nggak masalah. Mungkin itu salah satu ini kali konstruktor apa subkonnya. Ya mau bantuin daripada ribet Google datang dari sana ke sini. Mending langsung aja gitu. Walaupun agak nggak mungkin sih. CV banget ya. Tapi ya mungkin aja kan. Bisa jadi gitu ya, biar cepet gitu ya. Ya ini lumayan lah untuk berita kali. Setidaknya untuk yang besar-besar tidak diblokir. Iya, masih bisa ngeliat kita kan di sini. Ya walaupun nggak mungkin diblokir. Gue nggak tahu. Ya udah, jadi semuanya ini selamat datang semuanya di channel Nyanteh di acara Bego Teknologi setiap hari Selasanya bersama gue Aldi dan juga Gary. Di kameranya ada si Aldira. Jadi setiap hari Selasa pasti bakal ada berita dan gosip tiap mingguan tentang teknologi yang mungkin lu senang banget buat dijulitin bareng kita semua. Jadi kalau kalian tertarik ya silahkan subscribe aja dan tungguin di setiap Selasanya ada kita di sini setiap malamnya. Oke, jadi langsung aja nih ke berita selanjutnya. Kita keluar negeri dulu ya, ke internasional. Nih kayaknya ada berita penting, yaitu nih gue baca sedikit nih karena gue nggak hafal ya. Sebenarnya ini cukup menarik, yaitu adalah keluarnya leak dari benchmarknya si Intel Core i9 Core i7 13 700K ya Raptor Lake ini nih. Katanya sih menggambarkan ya 17% lebih tinggi dari Gen 12-nya dan juga ini bisa mengalahkan dari Ryzen 9 5950X. Gila canggih banget. Bahkan kabarnya nih CPU saat ini tuh menjadi 16 core 24 benar. Gitu, penambahan 4 e-core sekarang jadi 8 p-core dan 8 e-core. Ini jadi ada improve-nya nih. Iya nih, jadi kayak yang mana tuh di hasil testingnya tuh cukup menarik juga. Selain dari penambahan performance secara raw-nya, di sini juga mereka nih ada leak-leakannya tentang kayak perbedaan dari performance DDR4 dan juga DDR5. Jadi penggunaan berbeda jenis memori itu berpengaruh ke bagian Geekbench-nya. Ini di Geekbench doang yang gue lihat di sini karena di bagian Geekbench-nya cukup menarik. Di single core-nya ini mereka itu hasilnya sama di satu CPU, tapi ketika ke multi core-nya di DDR5 punya dia itu skornya lebih tinggi di angka 19 ribuan, sedangkan kalau kita turunkan DDR4 itu cuma di 16 ribu. Ini signifikan banget sebenarnya. Beda 3.000 gitu. Ya lumayan kan. Jadi sebenarnya ada fungsinya juga ya, selain dari bingung kita gunain si DDR5 itu buat apa. Setidaknya itu udah jelas untuk meningkatkan performa dari si CPU sendiri. Iya, jadi mungkin menjawab orang-orang ngapain sih kita DDR5, DDR4 masih ada? Iya, agak beda kalau Intel nih. Ya, tapi memang untuk yang saat ini juga bentar gue baca sedikit ya. Ya memang, tapi emang jelas ya untuk Intel Gen 13 ini ya kalau kita lihat dari performance sendiri itu nggak meningkat yang gila banget gitu ya. Menurut gue sih memang ini standaran ya era sebuah chipset ataupun CPU lah ya, TikTok gitu ya. Ini masa TikToknya. Kemarin kan baru keluarin Gen 12-nya yang keluar P-core sama E-core-nya. Ini pun juga ada nih kan. Dan sekarang waktunya improve dari generasi sebelumnya. Sama nih kayaknya kayak M1 M2 gitu kan. M1 ke M2 aja kan naik 18% kan CPU-nya. Ini pun sama. Dia peningkatannya ada 17%. Cuman nggak
ada yang fitur tambah-tambahan gitu ya. ya? Kita belum tahu kalau untuk fitur itu. Cuman ya kita mewajarkan aja sih menurut gua kalau misalkan untuk di Gen 13 ini si Raptor Lake Intel ini ya nggak memberikan fitur-fitur yang gila gitu. Tapi sekedar ya peningkatan performanya aja. Di mana itu lumayan banget kan? Lumayan, setidaknya dari Gen 13 aja lu dapat core-nya itu di 8 P-core dan penambahan 4 E-core lagi. Iya. Jadi 8 E-core. Totalnya 16 E-core, 16. 16 core kan. Dan total thread-nya ada 24. Lumayan. Lumayan banget lah gila. Iya, lumayan listrik mah. Real update sih update. Iya. Tapi update tagihan juga Iya, ya. betul. Kita kan pakai token ya. Iya. Tiba-tiba tewas. Baru ngisi bunyi lagi. Iya. Nah, seperti itulah. Nah, apalagi nih ditambah nih ada ya segmen GPU-nya juga si Intel nih ya. Oh iya, luar Ini biasa menarik juga nih kalau kita nonton nih, mungkin kalian juga udah nonton yaitu di video Linux terbaru yang dapat ya sneak peek-nya dari A770 GPU Arc-nya si Intel nih. Ini menarik banget ya, yang mana ini udah jelas banget semakin dekat dengan era GPU Intel yang untuk para market consumer ini nih ya. Iya, tapi sayangnya sih ini nggak dapat banyak info lah untuk GPU itu ya. Benar, Jadi iya. kayak agak terbatas ya. Masih ditahan ya. Si Linus juga ngetes nih ternyata di dua jenis game gitu, dua jenis game dan dua jenis settingan lah gitu lah ya. Oh iya. Di sini juga menarik ya. Tapi sebelum itu juga pas lagi di penjelasannya orangnya Intel itu si Sroth sama satunya lagi gua lupa namanya. Dia menjelaskan tuh untuk si Intel GPU-nya ini menariknya pertama dari harganya itu dia bakal ya mengalahkan daripada kompetitornya. Dari price to performance itu bakal lebih murah lah dia diharapkannya. Dan juga di GPU-nya ini udah benar ditekankan banget dia bakal bawa encode decode-nya si EV1. Yang mana ini codec yang bakal dipakai buat di masa depan lah, pengganti H264 gitu ya. Oh iya. Yang mana ini lebih ringan, terus juga lebih gampang dieditnya juga gitu. Jadi ini menarik juga. Dan tentunya dia ini bakalan di fullin untuk kompatibilitas si DirectX 12 sama Vulkan. Nah maka dari itu di pengetesannya si Intel ini, si Linus ini maksud gua, dia ini ngetes satu game dengan dua jenis mesin yang sama, tapi perbedaannya itu di DirectX 12 sama DirectX 11 gitu. Yang mana nih kalau DirectX 11 ini performanya itu turun di setengahnya di kira-kira 30 fps, tapi ketika udah di kompatibilitasnya si Intel Arc ini di DirectX 12, dia itu bisa nge-boost up ya 2 kali lipat performance-nya. Ini menarik banget. Dan Intel juga mengintroduce 3 tier game ya, dikategorikan ada tier 1. Tier 1 nih di sini udah optimal, GPU Arc-nya. Terus yang di tier 2 dia pakai DirectX 12 dan juga apa nih? Vulkan, namun Vulkan tapi belum optimal gitu ya. Jadi yang satu udah optimal, yang dua belum optimal nih. Nah, untuk tier 3-nya yang nggak pakai Direct 12 atau sistem lama kayak yang 11. Kayak DirectX 11. Jadi itu memang kayak Intel sendiri tuh kayak memang ngebangkiin dulu lah. Maksudnya untuk game-game yang sebenarnya sih agak ribet ya. Mereka membagikan padahal orang tuh mainannya ya seterah mereka maunya game apa gitu ya. Dan kalau misalkan dilihat juga di Linux kan ya, most game yang masih dimainkan orang-orang di via Steam itu kebanyakan itu masih pakai DirectX 11 gitu. Yang mana kayak Counter Strike, Dota 2 itu masih DirectX 11. Nah, itu dia sebenarnya jadi pertanyaan gimana nantinya nih. Tapi sih kabarnya untuk si Intel ini pun tetap bakal ngembangin. Cuman yang gua lihat di sini memang Intel mau ngembangin dulu di DirectX 12-nya kompatibilitasnya. Karena kan untuk DirectX 12 kayak game-game AAA kan bener kayak bikin mantap ya. Bikin wah gitu kan. Itu kan apalagi kalau misalkan barang ray tracing-nya dia kan kalau misalkan berhasil kan ya bisa menyetarakan dengan ya yang Nvidia sama AMD punya gitu. Jadi menurut gue sih wajar. Tapi ya kelihatannya sih mereka bakal mengoptimalkan juga untuk DirectX 11-nya. Jadi untuk tier 1, 2, 3-nya mereka gue rasa bakal dilibas ya sepanjang waktunya. Kayaknya sih yang gue tangkap dia ini belum mau langsung jualan sih. Kayaknya sih ya. Karena kan DX 12 ini kan kebutuhannya masih sedikit ya. Kalau kata Linus tadi kan 3/10 kan. Itu kan masih dikit banget ya, buat apa juga gitu. Kayaknya sih ini cuman kayak dia bikin optimal dulu, baru ntar muncul nih salah satu yang TikTok tadi tuh gitu. Oh bener sih. Jadi seenggaknya dia coba pasar dulu kali ya, ngetes pasarnya sama performa dia punya gitu. Bener juga sih kayak gitu. Jadi memang ya daripada lu kayak gegabah semuanya gitu kayak Kominfo gitu ya. Sorry gitu. Gitu. Iya. Jadi pelan-pelan gitu. Ya kita mainin ini dulu yang bangsa DirectX 12. Udah optimal semua baru DirectX 11 gitu. Mungkin dia udah mulai approach game-game juga, developer kan udah kasih 12 aja, ngapain 11 gitu kan. Iya, apalagi nantinya kalau misalnya ada game-game yang khusus dari Intel yang kerjasama kan bakal lebih menarik lagi dengan DirectX 12 ini. Jadi nggak terlalu sia-sia gitu ya. Jadi ya gue sih masih memiliki harapan besar lah untuk si Intel Arc ini. Apalagi ya mungkin nantinya cukup bakal
dibarengin juga kali launchingnya ya, gua harap sih ya, gua nggak tahu. Akhir tahun ya? Ya pokoknya kan di September nanti ya, pertengahan ke akhir itu bakalan ada inilah launching si Intel Gen 13 dulu. Itu pasti bakal bareng sama motherboard barunya si Z790. Dan gue sih ngarepnya bakal ada sneak peek terupdate-nya lagi untuk si GPU ARC-nya. Karena nih memang udah kabarnya udah cukup panas karena udah mulai disebarin ke reviewer nanti bentar lagi gitu. Jadi ya berarti nih waktunya nih sebentar lagi nih bakal ada Intel bergabung di GPU market nih. Udah mulai memanaskan GPU gitu. Iya betul, ini menarik jadi makin asik lah gitu ya. Iya. Ya apalagi yang tadi juga dijelasin di Linus tuh yang gue suka tuh, dia itu udah ada A380. Itu entry levelnya itu ya walaupun performanya kurang lebih sama gitu ya, dengan ya GPU lainnya, tapi itu harganya tuh startingnya cukup rendah tuh, cuma di $120 doang. Buset, murah banget ya. Iya itu murah banget ya, setara lah sama yang kemarin tuh 1650 gitu, atau mungkin ya naik-naik dikit jadi 350 gitu ya. 1630 ya? 1630. Enggak, 1630 $100 waktu itu. Ya? Yang 1650 tuh $150 nggak salah ya. Gua agak lupa sama harga. Ya seperti itulah. Apalagi yang di era GPU sekarang yang udah stabil ya pasti kurang lebih MSRP bakal sama. Stabil karena tidak ada yang mau mining lagi. Seperti itu. Jadi ya untuk berita kali ini cukup menarik ya, dari lokal interlokal yang apalagi kalian ya mau rakit PC, mungkin bisa bersabar dulu aja gitu ya, kita lihat dulu gimana nih kabar Intel Gen 13. Apakah cuma penambahan format atau ada fitur baru ya? Ya siapa tahu CPU-nya sama GPU-nya tiba-tiba combine gitu ya. Ada teknologi baru kan di Gen 13 kan kita nggak tahu. Iya. Jadi bisa aja sabar atau enggak ya kalian bisa aja lihat ya berita Koninfo lagi. Nah, biar ketawa aja gitu. Iya, kita juga ya buat jokes aja. Iya, jokes aja. Jadi mungkin ini aja dulu untuk berita kita kali ini ya. Cukup menarik banget, gue suka banget nih ya. Buat kalian yang masih nungguin update, silahkan komentar aja ya tentang si Kominfo. Mungkin ada hal yang kita lewatkan tahu, ya. Ya, kita nggak tahu, coba ya komen di bawah. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum follow semua sosial media kita, silahkan aja. Di sini kita ada TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Discord. Yang semua linknya itu ada di deskripsi. Tinggal klik doang. Yoks. Dan jangan lupa untuk beli meja gambar rapi. Nah, itu dia yang terpenting. Selain mendapat kita dapat duit sih di setiap penjualannya. Iya, boleh. Jadi yaudah, sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.